Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama Bang siapa nih Bang? Kita belum sempat kenalan tadi Bang. Ya, biasa dipanggil Samsul, Bang. Oh Bang Samsul. Bang Samsul nih guru ya di SMP 3 Nangapino. Ya, nanti Nah, hari ini kita akan ngomongin apa? Literasi nih, tentang pergerakan literasi di sekolah, karena hari ini kan gerakan literasi sedang gencar-gencarnya di nasional. Indonesia juga sudah dikampanyekan berkali-kali posisi literasi kita terpuruk. Nah, kita pengen tahu nih hari ini literasi di sekolah nih seperti apa gitu. Eh, Pertanyaan pertama saya, di sini ada perpustakaannya Bang? Ada, Bang. Ada. Ya. Bukunya juga ada ya? Bukunya ada, Bang. Nah, itu syarat untuk menjalankan literasi harus ada perpustakaan dan buku. Nah, ini syarat pertama sudah ada. Nah, kalau gitu di sini gerakan literasinya seperti apa? Ada tidak program-program dari sekolah yang dibuat untuk siswa agar siswa jadi paham literasi, ngerti literasi gitu? Program-program yang dilakukan oleh sekolah. Ya, di sini di SMP Negeri 3 ini ada program yang disampaikan kepada siswa atau ditujukan kepada siswa, Bang, yaitu pojok baca, Bang. Oh, itu macam apa pojok baca tuh, Bang? Jadi pojok baca itu ada di ruangan kelas, dia berada di belakang kelas, Bang. Jadi setiap masuk awal pertama 15 menit. 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Jadi siswa ini diwajibkan untuk membaca dulu, Bang. Oh. Jadi programnya itu. Jadi ada program itu ya? Ya. Ada program pojok membaca di mana buku-buku ditaruh di pojok kelas. Ya. Dan siswa setiap 15 menit 15 menit sebelum mata pelajaran mereka sudah baca buku terlebih dahulu. Ya. Itu buku apa aja yang dibaca, Bang? Macam-macam sih, Bang. Bukunya. Ada yang cerita mengenai pidato. Pokok intinya mengenai pembelajaran. Intinya buku apapun. Jadi secara tidak langsung di sekolah ini setiap kelas ada perpustakaan mininya ya? Iya. Oh, perpustakaan mini itu dinamakan pojok baca, Bang. Nah, iya. Jadi ada seperti itu. Nah, dari siswa kan membaca nih 15 menit setiap harinya. Ya. Nah, setelah 15 menit itu hasil bacaannya diapakan, Mas? Setelah 15 menit membaca, mereka dibuat atau disuruh menyimpulkan, Bang, atau membuat rangkuman apa saja yang mereka dapat dari buku bacaan itu. Jadi siswa-siswa disuruh membaca, habis itu membuat rangkuman-rangkuman, dan itu jadi tugas pasti, Bang ya? Iya. Jadi tugas pasti dan harus dilakukan setiap hari ya? Ya, harus setiap hari. Nah, itu kira-kira siswa dikumpulkan enggak, Bang, sih buku-buku seperti apa, hasil tulisannya itu? Itu dikumpulkan. Setelah itu kan nanti pada saat acara atau memperingati 17 Agustus, nanti mereka kan dibuatkan atau dilombakan membuat mading. Membuat mading segala dari hasil simpulan yang mereka buat. Oh, jadi kayak gitu. Jadi ada tindak lanjut dari sekolah ketika setiap hari murid membaca, habis itu ditugaskan untuk bikin rangkuman, dan dari pihak sekolah ada tindak lanjut lagi untuk dilombakan jadi mading, jadi karya mading dari hasil bacaan mereka seperti itu. Nah, ada program lain enggak, Bang, selain itu? Selain itu terkait literasi, apakah perpustakaannya di sini misalnya kayak gini, Bang, kalau zaman saya dulu kan ketika zaman sekolah itu perpustakaan itu jadi hal yang sangat jarang dikunjungi. Mungkin ketika saya mengunjungi ke perpustakaan sekolah itu dulu hanya ketika butuh buku pelajaran, sekelas butuh, ketua kelas ngambil buku ke perpustakaan, habis itu dibawa ke kelas. Jarang ada yang beraktivitas di perpustakaan, yang baca buku di perpustakaan, main-main di perpustakaan gitu. Program-program macam gitu ada enggak, Bang, di sini? Kalau di sini itulah programnya, kan kita langsung buatkan perpustakaan mini di kelas supaya mereka lebih efektif membaca, Bang. Kalau di ruangan perpus kan kadang tidak bisa dikontrol, Bang. Oh, seperti itu. Jadi buku-buku perpustakaan juga banyak
banyak ditaruh di kelas-kelas Bang ya. Nah, dari hasil itu ada peningkatan nggak sih Bang dari siswanya gitu? Maksudnya dari sering membaca ini, dari sering merangkum, dari sering bikin seperti itu, ada peningkatan nggak sih Bang dari kemampuan akademiknya, kemampuan apanya gitu? Alhamdulillah Bang, pada saat kita melakukan program pojok baca itu banyak peningkatan yang kami lihat Bang. Contohnya percaya diri mereka itu tumbuh. Apalagi kan selain literasi mengenai membaca, kami juga ada yang menulis. Kan tidak harus literasi itu tidak harus membaca saja Bang. Jadi apa, siswa jadi lebih percaya diri dari hasil itu gitu. Nah, itu tadi kan ngomong tentang apa, ada lomba di 17 Agustus ketika apa namanya, ada dilombakan di Mading. Nah, itu ketika lomba-lomba 17 Agustus itu ada lomba apa lagi Bang selain Mading? Lomba Mading, mereka menulis puisi Bang. Membuat apa namanya, tulisan seperti slogan segala kan, banyak. Terus berpidato, lomba berpidato Bang, utamanya itu ada. Untuk mengasah kreativitas mereka Bang. Setelah membaca kan otomatis harus kita sampaikan kepada halayak ramai. Contohnya kan sampaikan kepada kawannya apa yang dia baca kan. Oh, berarti bisa dibilang outputnya tidak hanya dalam lomba Mading ya. Jadi ketika lomba baca puisi, itu puisinya bikin sendiri atau puisinya sudah disediakan oleh? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, kan, karena mereka kan membaca, jadi kan bukunya kan banyak Bang, mengenai puisi segala kan, pantun. Nah, jadi banyak mereka. Jadi setelah mereka membaca itu, mereka pasti terinspirasi. Oh, begini caranya membuat puisi. Jadi dipraktikkan langsung Bang. Jadi gitu. Berarti ada program itu ya, maksudnya yang dibaca juga banyak, output yang dihasilkan juga banyak, termasuk lomba pidato tadi yang dilakukan pidatonya juga menulis sendiri, siswa-siswa sendiri yang menulis. Dan itu adalah hasil kembangan dari mereka sering membaca tiap hari. Ada perbedaan nggak sih Bang dari program literasi seperti itu, berjalan mulai kapan di sini Bang? Alhamdulillah sudah sekitar 3 tahun sebelum pandemi ya Bang. Udah 3 tahunan sebelum pandemi. Nah, ada perbedaan nggak sih Bang dari sebelum ada program literasi sampai ada program literasi, perbedaan di siswanya ada nggak sih gitu? Maksudnya siswanya jadi lebih mudah paham pelajaran, atau siswanya jadi lebih gampang fokus, atau gimana gitu? Ada dari sudut pandang sampean sebagai guru gitu? Jadi perbedaannya cukup signifikan Bang. Kalau dulu sebelum ada di sini kan sudah ada perpus. Cuma kan siswa ini kalau kita suruh ke perpus, kebanyakan dulu malas Bang. Apa sih buat ke perpus, paling baca kan. Tapi karena ada program yang dilaksanakan sekolah, yaitu pojok baca, jadi perpusnya di kelas. Jadi banyak peningkatan Bang yang dirasakan siswa itu. Jadi ada perubahan juga yang terjadi pada diri siswa dari melakukan program seperti itu. Itu ketika, terus kendalanya apa Bang? Ada kendala enggak kira-kira dalam pelaksanaan program itu dulu? Kendalanya Bang, kalau dulu pertama kita mulai, itu kendalanya buku bacaan Bang. Karena dulu kan hanya sebatas buku pelajaran. Terus alhamdulillah kita dapat bantuan dari berbagai pihak. Ada buku bacaan, cerita, dongeng dan sebagainya, itu masuk Bang setelah kita melaksanakan program itu. Jadi setelah ada program-program literasi itu, bantuan buku juga mengalir ya? Dari mana aja Bang buku-buku, kalau misal saya boleh tahu buku-buku yang di sini? Kemarin kita pinjam, bantuan pinjam Bang. Rasanya pinjam kemarin dari desa. Di desa kan ada perpustakaan ini. Perpustakaan ini. Jadi kita dapat pinjaman dari desa Bang. Kayak gitu. Kalau misalnya dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi atau pusat, itu ada nggak Bang bantuan seperti itu? Ada.
Ada, Ya. udah ada bantuan juga ya Ada. seperti itu. Karena setahu saya memang program-program seperti itu banyak gitu. Ya, Bang, banyak Dan banget. bantuan-bantuan buku itu beberapa tahun yang lalu memang sangat gencar-gencar dilakukan oleh berbagai macam pihak, dari pegawai, dari golongan pemerintahan, dari swasta. Itu setahu saya banyak sekali buku-buku yang dibagikan secara gratis gitu. Nah, itu kan di masa program literasi ketika sekolah masuk, Bang ya. Ya. Nah, kalau misalnya sekolah di masa pandemi ini program literasinya gimana, Bang? Itu kita pada saat pandemi ini, Bang, kita disuruh siswa itu, atau kita anjurkan siswa membawa buku pulang ke rumah, Bang. Jadi apa yang ingin mereka bacakan, ingin mereka baca, kita pinjamkan. Jadi nanti kan juga ada kesimpulan atau yang mereka buat. Ada rangkuman juga yang mereka bikin ya dari. Anggapnya itu sebagai tugas juga, Bang. Oh, jadi gitu. Berarti masih tetap berjalan ya ketika di masa pandemi siswa-siswa diwajibkan membawa buku dan mereka dibebaskan mau bawa buku apa, nanti ada rangkumannya seperti itu. Tapi efektif nggak, Bang? Ada perbedaan nggak, efektif nggak ketika di masa pandemi ini murid-murid ditugaskan bawa buku, terus dengan di sekolah ada perpustakaan mini tadi, itu lebih efektif mana kira-kira? Efektifnya di sekolahan, Bang. Karena kita kan bisa untuk itu menjaga dan melihat mereka, Bang. Memberikan arahan. Kalau ke rumah kan terkadang mau mereka, Bang, kan pas waktunya nggak mau, pas membaca kan, pasti mereka itu jadi semau hati mereka, jadi dan memang kalau misalnya kita ngomong sekolah di masa pandemi, hambatannya juga banyak, Bang. Ya. Jangankan ngomong program literasi yang seperti itu, kita ngomong proses belajar mengajar aja sulitnya minta ampun gitu. Apalagi di sekolah sini kan, tadi saya dengar ketika wawancara sebelumnya, sekolah di sini kan sulit sinyal juga ya. Dan belajarnya otomatis pakai luar jaringan ya, luring ya. Luring ketika sekolah-sekolah di Jawa pakai daring semua, di sini pakai luring, dan itu akan lebih sulit lagi mengontrolnya. Itu loh, Bang. Itu yang menjadi permasalahan sini, Bang. Nah, ini permasalahannya sebesar apa sih, Bang? Maksudnya imbas ke siswanya tuh jadi seperti apa sih? Kalau misalnya permasalahannya di sini misalnya masalah sinyal sulit sekali gitu, terus permasalahannya tuh jadi sekomplek apa nanti terhadap siswanya dari program luring ini? Jadi masalahnya cukup besar, Bang. Besarnya untuk siswa itu. Karena mereka untuk menerima materi mengenai literasi ini sangat susah, Bang. Apalagi kalau di sini kan dipetakan ada lokasi daerah yang ada sinyalnya, Bang. Kalau yang itu bisa lah kita menyampaikan. Masih bisa ngontrol lah gitu. Masih bisa ngontrol. Kalau yang tidak ada sinyal susah, Bang. Udah saja enggak bisa ngontrol. Enggak terdeteksi sama sekali lah kalau misalnya macam gitu. Nah, sekarang kan sekolah udah mulai masuk nih, walaupun hanya 120 menit ya. Nah, program literasinya lanjut jalan seperti biasa lagi atau gimana, Bang? Untuk sementara kita belum maksimalkan sebaik mungkin, Bang, karena aturan pemerintah harus jaga jarak dulu kan. Jadi kan kalau paling kita bagikan pas saat belajar saja, Bang. Dan waktunya terlalu sedikit, sedikit. 120 menit itu mau ngapain? Jadi kita menerapkan 15 menit di awal itu sebelum pembelajaran susah, Bang. Ya berarti ada kendala itu juga ya. 120 menit itu hanya 2 jam kan? 2 jam. 2 jam itu udah plus jam istirahat atau belum? Atau di kelas terus itu 2 jam? Itu di kelas terus, Bang. Ya sulit juga membaginya ya. Mata pelajarannya juga banyak. Baginya 2 jam mah itu gimana itu bagi mata pelajaran per kelas itu rata-rata ada berapa belas kan? Belasan atau sampai puluhan kalau di sini per satu kelas itu mata pelajarannya. 10, Bang. Wah, 10 itu baginya 1 hari seminggu. Dan itu maksudnya tiap hari enggak, Bang? 120 menit itu di sini? Tiap hari, Bang. Tiap hari.
pasti banyak kendala ya. Program literasi juga nggak bisa berjalan dengan baik. Jadi harapan kita ya pandemi ini segera berakhir lah, segera pergilah pandemi ini dari negeri kita, biar kita bisa seperti biasa lagi lah, karena kayaknya kita juga belum sanggup kan sekolah pakai internet, pakai apa gitu. Negara kita masih terlalu jauh lah untuk ke sana. Mungkin kota-kota besar di Jawa bisa, tapi untuk daerah-daerah pedalaman kayak Kalimantan gini kendalanya banyak sekali. Gitu Bang ya? Oke, terima kasih mungkin Bang atas waktunya. Dan para sahabat Laman Inspirasi, perlu diketahui saya gini ini bukan gaya-gayaan, karena ya ini human error lah. Jadi sedikit kesalahan teknis pada manusianya. Jadi harus menggunakan tongkat. Jadi kalau wajah saya agak nyerit-nyerit ya maklumi lah. Terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai, sudah menyaksikan obrolan singkat kami ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, dan dukung kami dengan like sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih Bang, terima kasih pihak SMP 3 Nangapino, dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.